Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 11 Agustus 2021, terambil dari Yesaya 64 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jala doson halak naramundo hami sude. Jala songon ulos namar sapu daro-daro sude hati goran nami. Tibaheni malos do hami sude songon bulung. Jala diluahon hajahaton nami do hami songon nani luahon ni alugu." Demikian firman Tuhan. Topik hidup yang sia-sia bila dibungkus dengan kepura-puraan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, ungkapan kesalehan kami seperti kain kotor di ayat 6 merupakan suatu kritik Yesaya atas hidup keagamaan umat Tuhan. Mereka memang menjadi orang saleh, melakukan segala ritual agama, datang ke bait Allah, dan mempersembahkan korban sembelihan. Tetapi dalam prakteknya mereka tidak berlaku adil. Mereka menindas orang lemah, mengabaikan hak para janda, dan menelantarkan anak yatim piatu. Melakukan ritual agama tetapi tidak tampak dalam praktek hidup keseharian adalah kesalehan seperti kain kotor. Itu artinya perbuatan baik atau ritual kebiasaan yang dilakukan oleh orang Israel adalah tanpa iman yang tulus dan tanpa ketaatan sepenuh hati. Kalau Tuhan Yesus menyebut manusia yang demikian adalah orang-orang munafik, bandingkan Matius 23 ayat 25-28. Hidup yang dilingkupi kemunafikan itulah yang dikritik Yesaya. Itulah dosa umat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, munafik berarti penuh kepalsuan atau kepura-puraan. Hidup dalam kemunafikan adalah tanda bahwa seseorang tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saudaraku, kita seringkali terjatuh kepada sikap merasa sudah benar di dalam hidup ini. Pendapat, perlakuan, tindakan, ucapan kita seolah-olah kita menjadi orang paling benar. Padahal banyak tindakan kita yang tidak sesuai dengan identitas kita sebagai orang Kristen. Anak-anak Tuhan, jangan membungkus diri dengan kesalehan-kesalehan yang sesungguhnya seperti kain kotor. Benarkah kehadiran gereja membawa berkat bagi orang lain? Sungguhkah kita memuji Tuhan karena kita sudah merasakan kasih setia Tuhan? Ketika gereja mendengungkan kasih, apakah benar gereja melakukannya? Ketika gereja mengajarkan kerendahan hati, bukankah banyak orang-orang di gereja menonjolkan diri dan menunjukkan kearoganan kekuasaannya? Banyak orang mengajari supaya orang lain berbuat baik, tapi ia sendiri nihil perbuatannya. Gereja seringkali seperti orang-orang saleh, tetapi justru di situ sering terjadi kejahatan. Tak mengherankan, gereja adalah salah satu lembaga yang paling sering mengalami perpecahan karena di dalamnya ada kemunafikan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, dalam sebuah cerita ilustrasi rohani, pernah ada seorang pengusaha muda Kristen dari Nashville diundang untuk berbicara di gereja setempat. Ia memilih judul naskahnya, "Kamu tak boleh mencuri." Tak berapa lama setelah jadi pembicara di sebuah gereja itu,
Suatu hari di waktu pagi, ia naik bis kota ke tempat kerjanya. Ia menyerahkan uang $1 kepada petugas kondektur di bis itu dan menerima uang kembaliannya. Uang itu dihitungnya ketika ia berjalan di antara deretan kursi-kursi di bis. Sebelum mencapai tempat duduknya, ia sadar bahwa ia telah memperoleh kelebihan sebanyak 10 sen. Pikiran pertamanya ialah bahwa perusahaan angkutan itu tak akan rugi karenanya. Tapi lubuk hatinya tahu bahwa ia harus mengembalikannya. Maka ia kembali kepada kondektur itu dan berkata, "Anda memberi uang kembali terlalu banyak, Pak." Di luar dugaan pengusaha itu, kondektur itu menjawab, "Saya tahu. Karena saya sengaja memberikan 10 sen itu. Lalu saya mengamati dari cermin. Apakah Anda menghitung kembali? Pikirku. Saya tahu. Anda berbicara beberapa hari yang lalu. Dan apabila Anda menyimpan uang 10 sen itu, saya tidak akan percaya pada apa yang Anda khotbahkan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita tahu, selama kita hidup, integritas kita selalu diuji. Sikap hidup yang benar dan jujur selalu diuji untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Apakah benar sesuai yang kita katakan dengan perbuatan kita? Jangan buat diri Anda tidak dipercayai oleh orang lain, dan janganlah mengecewakan orang lain. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Tuhan telah memberikan pengampunan dosa bagi kita. Kelepasan kita dari berbagai ancaman hendaknya membuat kita makin mengenal Tuhan, makin membuat kita bersyukur, tahu berterima kasih, menjadi pribadi yang lebih baik, setia, jujur, rendah hati, dan mau hidup berdamai di dalam kasih dan pengampunan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Bersihkanlah kami dari segala perbuatan-perbuatan yang kotor dan tak layak di hadapan-Mu. Jadikanlah hati kami kudus bagi-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami tetap di hadapan-Mu karena belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.